satu tekad pada diri kita masing-masing. Pertama, menulislah agar ilmumu tertata, dan bermusafirlah agar ilmumu punya makna. Jadi saya kemudian mencari satu perantauan yang menantang, gitu, yang kemudian Allah takdirkan di satu daerah bernama Islamabad, Pakistan. Itu bukan daerah Arab, masih masuk Asia Selatan, subkontinen ya, dengan corak yang juga bukan corak Arab karena dia nanti lebih dekat dengan India. Tapi di situ saya menemukan banyak hal yang kemudian bisa saya elaborasi, saya eksplorasi di daerah situ. Ya kira-kira 5 tahun di sana, kemudian kami kembali ke Indonesia. Hari ini menetap di Depok dan berjumpa dengan teman-teman di Dai Muda, di Himpunan Dai Muda Indonesia ya. Secara kecenderungan kalau pribadi, saya cita rasa pribadi sana ini ternyata seni budaya. Jadi saya kuliah di jurusan dakwah wa thaqafah al-Islam ya. Saya menyukai hal-hal yang tersirat dalam semua peristiwa kehidupan ini, dan itu menjadi satu semangat saya untuk terus menyambungkan semua fenomena-fenomena alam ini dengan tadabbur Al-Quran kita. Baik, saya kira itu singkatnya perkenalan. Kita diagendakan sampai jam 5.30 ya. Sebagai satu permulaan majelis kita, meskipun kita ini terpisah jarak kita, tapi insya Allah pikiran dan hati kita saling tertaut. Jadi ini buat saya, wabah corona ini kemudian menjadi satu hikmah besar buat kita dan karunia Allah yang begitu besar buat kita, karena inilah kesempatan kita untuk kemudian menggali semua potensi-potensi itu dari segala keterbatasan yang kita miliki hari ini. Nah, saya diamanahkan oleh teman-teman di panitia kajian online Pekanan untuk mungkin lebih tepatnya memandu lah ya. Karena teman-teman di sini juga sebagian besarnya adalah para asatidz, para guru, para dai yang tentunya juga nanti bisa saling menambahkan. Dan saya diamanahkan untuk menelaah satu kitab, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Teman-teman mungkin sudah membuka kitabnya, baik yang versi bahasa Arabnya maupun bahasa terjemahannya bahasa Indonesia, yang mana kitab dengan versi yang bahasa Arab yang mungkin bisa diunduh di websitenya HDMI. Di situ disertakan satu tahqiq ya, tahqiqnya dari Al-Hafidz Al-Iraqi terkait dengan nanti matan-matan hadis yang dimuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, pada pertemuan awal ini, kita sebelum masuk pada pembahasan dalam bab di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, kita mungkin bisa mencermati terlebih dahulu tentang postur kitab ini ya, tentang kerangka kitab ini. Termasuk nanti kita bisa mencermati tentang penulisnya, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Nah, teman-teman kalau membuka kitabnya, nah di kitab itu di permulaannya, sebagaimana kitab-kitab pada umumnya,
dikenalkan tentang sosok penulisnya. Bahwa di halaman 5 ya, kalau di PDF-nya itu ada Tarjamatul Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Jadi mungkin di permulaan ini saya akan membagi 3 bahasan kita. Yang pertama kita akan membahas tentang hal ihwal tentang penamaan kitab ini, kemudian penulisnya, kemudian nanti pentakhris hadisnya ya, kemudian para guru-guru penulisnya dan juga asar dari penulis ini sendiri. Ya. Kemudian nanti bagian kedua kita akan masuk pada kalau di kitabnya ada yang judulnya adalah khutbah ya, khutbah kitab. Itu sebagai pendahuluan, nanti kita coba membahas itu, dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang isi dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Baik, untuk bagian yang pertama terkait dengan judul ya. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini sebagaimana penamaannya, kita bisa mendapatkan satu cita rasa ya dari penamaan ini. Ihya Ulum ad-Din ya. Jadi ada 3 susunan kata dalam judul itu. Ihya adalah ya maknanya adalah menghidupkan atau menanamkan ruh ya. Menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Ulum, yaitu jamak dari ilmu ya, ilmu apa? Ad-Din, agama. Jadi dari judulnya kita bisa memahami bahwa kitab ini disusun untuk tujuan menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, yang mana yang dimaksud dengan menghidupkan ilmu-ilmu agama adalah menjadikan ilmu-ilmu agama itu hidup dalam kehidupan nyata kita. Jadi ilmu-ilmu tekstual itu kemudian menjadi suatu hal, suatu konten yang kontekstual dalam kehidupan kita. Tentu perantaranya adalah manusia itu sendiri yang satu-satunya makhluk dalam kehidupan ini yang memiliki akal. Jadi tujuan penyusunan kitab ini adalah menghidupkan ilmu-ilmu agama itu agar tumbuh dalam pribadi-pribadi muslim dan kemudian itu menjadi satu ilmu yang terasakan dalam kehidupan kita. Nah, secara umum bisa kita simpulkan bahwa menghidupkan ilmu-ilmu agama itu nanti di situ disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, nanti kita bisa baca teksnya ya. Di situ disampaikan bahwa menghidupkan ilmu agama yaitu menghidupkan al-akhlak. Jadi menumbuhkan akhlak itu. Akhlak pada diri manusia. Yang mana nanti kita bisa dapatkan ya, nanti di yang halaman 5 itu nanti kita baca. Di situ nanti dijelaskan oleh ketika pengenalan tentang sosok Imam Al-Ghazali ini bahwa al-akhlak itu nanti dibentuk melalui kitab ini dengan 3 hal. Yang pertama ma'rifatu qawaidil ahkam, pengenalan tentang kaidah-kaidah hukum. Yang kedua dengan bayanul halal wal haram, menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang diharamkan. Dan yang ketiga nanti adalah jam'u fihi daqaiqil asrar. Jadi menghimpun hal-hal yang tersembunyi dari semua perintah-perintah agama itu. Nah, 3 hal ini nanti yang akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dengan kitabnya ini, yang kemudian diharapkan ketika kita mengetahui kaidah-kaidah hukum
Kemudian kita memahami tentang hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan. Juga kita menyadari tentang rahasia-rahasia dari perintah-perintah Allah itu, maka ketiga hal ini nanti akan melahirkan satu akhlak yang utuh. Jadi akhlak itu nanti lahir dari kesadaran kita tentang kaidah hukum. Lahir dari kesadaran kita tentang hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan, dan lahir dari kesadaran kita tentang hal-hal yang tersembunyi di balik dari setiap perintah-perintah agama ini. Nah, kita coba membuka ke halaman 5 ya. Tadi sudah ke pengenalan Imam Al-Ghazali dulu saja, yang atas. Oke. Nah, Tarjamatul Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Nah, ini di situ dicantumkan tahun ketika usia beliau hidup ya. Yaitu beliau lahir pada tahun 450 dan wafat tahun 505 Hijriyah ya. Atau kalau miladiyahnya 1058 miladiyah, Masehi ya bahasa umumnya, bahasa ininya, hingga wafatnya tahun 1111 Masehi. Nah, nama lengkap beliau ya huwa Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, Al-Ghazali ini nanti ada yang ditasdidkan, ada yang tanpa tasdid. Jadi ada yang kemudian dinisbatkan yang berpendapat bahwa Ghazali ini adalah satu daerah di wilayah Tus. Nah, wilayah Tus ini itu adalah satu kota yang mungkin sekarang lebih dikenal ya, karena itu berada di sekitaran satu daerah orang-orang Syiah. Tapi Imam Ghazali adalah seorang ulama Sunni. Itu kota yang bersejarah yang kemudian nanti hancur ketika penyerangan Mongol di masa Abbasiyah itu. Jadi Imam Ghazali termasuk ulama yang hidup di hampir penghujung ya. Jadi beliau wafat itu 1 abad. Ya, 1 abad sebelum keruntuhannya Khilafah Abbasiyah. Jadi di penghujung, ya hampir ke penghujung di masa-masa Abbasiyah. Nah, kemudian beliau ya kunyanya Abu Hamid ya. Dikenal juga Hujjatul Islam atau filosof, dikenal juga sebagai filosof, sebagai mutasawwif. Nah, jadi memang nanti para ulama mengenali beliau sebagai seorang filosofi dan juga seorang ahli sufi yang cenderung pada satu madhab ya hasiyah, satu madhab yang mengandalkan rasa. Nah, beliau ini di situ dituliskan mauluduhu wa wafatuhu fi Tabiron kusbatutus bi Khurasan ya. Kemudian rohala ila Naisabur thumma ila Baghdad fal Hijaz fa biladu Syam fa Misr wa ada ila baladatihi ya. Nah, jadi beliau ini nanti perjalanan hidupnya melalui berapa tadi? 6 ya. 6 daerah. Pertama dia lahir di Tobian ya. Kemudian di daerah Khurasan itu, nah kemudian beliau itu di daerah, kalau di peta itu di daerah ke arah utara. Pas bawahnya Tajikistan itu ada Azerbaijan ya. Nah, perbatasan itu. Nah, kemudian dia berpindah ke kota namanya Naisabur. Naisabur ini dekat, nggak jauh dari kota Tus itu. Dia di selatannya. Nah, dari Naisabur dia kemudian nyebrang. Kalau sekarang nyebrang negara gitu. Karena kalau sekarang Naisabur itu masuk yang daerah wilayah Iran ya. Kemudian ke Baghdad ke Irak.
Nah, di Baghdad ini memang dahulu pusat pemerintahan Abbasiyah. Jadi kalau sekarang kita kumpul-kumpul di ibu kota ya, di Jakarta begitu. Nah, dari Baghdad kemudian belum menunaikan haji di Hijaz ya, ke Mekah. Kemudian melanjutkan setelah setahunan belum melanjutkan ke Bilad Syam, ke negeri Syam. Di negeri Syam ini nanti dari Damaskus, kemudian nanti juga sempat ke Baitul Maqdis. Ya, makanya nanti di Damaskus itu ada Masjid Umawi, yang mana di bagian baratnya itu ada satu ruangan yang disebut Ghazalian ya. Itu tempat beliau kalau bahasa kita itikaf sekarang ya. Beliau tinggal di masjid itu, dan disitulah beliau menyusun kitab Ihya Ulumuddin itu. Nah, dari situ kemudian beliau sempat ke Mesir dan kemudian kembali lagi ke kampung halamannya. Nah, di 6 daerah itu beliau mendapatkan pendidikan di 2 kota yang pertama, ya. Yang di daerah asalnya, kemudian di Naisabur. Ya, di Baghdad beliau berinteraksi dengan para ulama, tapi di Baghdad ini sesungguhnya beliau sudah mulai diminta untuk menjadi pengajar. Usianya ketika masuk Baghdad itu sekitar 32 tahun kalau nggak salah. Nanti kita lihat di sini, nanti dicantumkan di ini 32 tahun. Jadi 32 tahun beliau telah diminta untuk menjadi guru besar di satu jamiah, satu universitas di Baghdad itu. Nah, begitupun nanti setelah di Hijaz, masuk ke Bilad Syam itu juga demikian, tapi di situ beliau lebih banyak menyendiri untuk menyusun karya-karyanya, dan kemudian ke Mesir. Di balik ke kampungnya beliau membangun satu madrasah dan ma'had. Jadi madrasah fikih dan kemudian ma'had untuk tasawuf. Nah, beliau wafat pada tahun 505 Hijriah pada hari Senin ya. Hari ini kita hari Senin. Inilah hari ketika Imam Al-Ghazali wafat. Di beberapa kisahnya itu beliau sempat di saat menjelang wafat ini minta diambilkan kain kafan, dan beliau menutupkan kain kafan itu ke matanya, dan beliau wafat ketika matahari pagi cahaya kekuningan langit pagi itu belum muncul, jadi pagi hari. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi kemudian di situ dijelaskan nisbatuhu ila sina'atil ghazal inda mayaquluhu bitasdid az-zai. Jadi ghazal ini ada yang berpendapat bahwa ini dinisbatkan karena ayahnya itu adalah seorang penenun kain ya. Jadi, tapi ada yang berpendapat lain bahwa ini adalah satu daerah. Nah, yang berpendapat dia penenun beranggapan bahwa ketika ditanyakan kepada orang-orang Tus, tidak ada daerah bernama Ghazali. Nah, ini beberapa perbedaan pendapat. Ya. Au ilal Ghazalah min Quratus ya, atau itu Ghazalah dari satu daerah di Tus. Nah, kemudian qara al-fiqhu fi sobahu fi biladihi walazama imamul haramain fajadda wajtahada hatta bara'a fil jadl wal mantiki wal madhab wal khilaf. Jadi beliau belajar tadi sudah disampaikan bahwa beliau mempelajari fikih di awal-awal itu. Kemudian tadi masuk ke Naisabur itu belajarlah beliau dengan Imam Al-Haramain. Nah, disitulah kemudian beliau
mulai tampak kecemerlangannya gitu. Nah, selanjutnya ya, beliau menguasai ilmu perdebatan, mantik ya. Kemudian tentang madhab, ya nanti beliau menekuni madhab Syafi'i dan hal-hal yang terkait perbedaan. Wa qara'al falsafah wal hikmah wa tamakkana min dzalik. Juga beliau membaca filsafat dan hikmah. Nah, wa fahmu kalami arbab hadhil ulum wa sannafa fi kulli fannin min hadhil ulum kutuban ahsana ta'lifuha. Nah, semua ilmu-ilmu yang beliau kuasai itu kemudian, ini menariknya dari beliau adalah beliau menuliskan setiap ilmu-ilmu yang beliau kuasai itu. Makanya nanti dari sekitar 100-an kitab beliau menulis beragam bidang keilmuan. Ya. Kalau kitab yang sedang kita baca ini disebutkan sebagai kitab yang mempertemukan antara ahlul tasawuf dan ahlul fiqh. Jadi ini kitab yang paling terkenal dari beliau, Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang mempertemukan adalah ahlul tasawuf dan ahlul fiqh. Jadi orang-orang tasawuf dan para fuqaha dengan perbedaan cara pandang mereka dipertemukan di kitab ini. Makanya nanti susunan kitab ini adalah susunan dengan struktur fikih, tetapi dikaji dengan hal-hal yang bersifat tasawuf. Nah, tentu nanti ada kritik, ada hal-hal yang kita bisa telaah gitu, dari apa yang tersampaikan di dalam kitab ini. Kana syadidud dzaka wal fatanah wa nadirul ulama wal a'immah fi majalisihi hatta asbaha antara ahlu zamanihi wa akhada aqranihi. Wa qasada al-wazir nizamul mulk fala zama majlisuhu wa haddatha wa nadhara wa tasadda. Nah, di sini disampaikan bahwa setelah beliau menuntut ilmu tadi ya di Naisabur, kemudian beliau menuju ke satu tempat areal. Kalau sekarang mungkin istana ya. Al-Wazir Nizamul Mulk. Kepemimpinan di Abbasiyah ketika itu, dan disitulah beliau duduk bersama para ulama dan nanti kemudian diminta untuk menjadi pengajar di salah satu universitasnya. Nah, asru kutubihi Ihya Ulumuddin alladhi yu'tabar min a'zami tasanif allati sunifat fi ma'rifati qawaidil ahkam wa bayyana al-halal wal haram wa jama'a fihi daqaiqil asrar. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa nanti konten dari Ihya Ulumuddin ini terkait dengan ma'rifatu qawaidil ahkam. Yang kedua terkait dengan penjelasan yang halal dan yang haram. Dan yang ketiga terkait dengan himpunan rahasia-rahasia yang tersimpan di sebalik perintah-perintah agama. Nah, itu pengenalan tentang beliau ya. Kita masuk biar lebih cepat. Kemudian ya. Nah, kemudian di sini kitab yang teman-teman unduh dari websitenya HDMI adalah kitab yang disatukan dengan takhrisnya dari Al-Hafidz Al-Iraqi. Ya. Nah, kenapa perlu ya disatukan ya, kitab Ihya Ulumuddin itu dengan karyanya atau catatan dari Al-Hafidz Al-Iraqi ya, yang berjudul Al-Mughni an Hamlil Asfar fil Asfar ya, yaitu takhrij ahadits al-Ihya. Karena memang ulama-ulama mencatatkan bahwa
Imam Al-Ghazali ini dengan segala kezuhudannya, dengan segala ketawaduannya dan sebagainya, beliau punya sisi filosof yang kental, yang tidak terimbangi, ya, yang tidak terimbangi dengan pemahaman terkait dengan landasan-landasan beragama, utamanya dalam pengambilan nanti hadis, periwayatan hadis. Karena itu kemudian dicatatkan sekitar 940-an hadis di dalam kitab Ihya ini yang sesungguhnya dhaif. Nah, itulah kemudian perlunya adanya takhrij dari Al-Hafidz Al-Iraqi ini. Nah, Al-Hafidz Al-Iraqi ini beliau hadir sekitar 2 abad setelah masanya Imam Al-Ghazali. Jadi di masa Al-Hafidz Al-Iraqi ini sudah masuk zamannya Ottoman Utsmani. Nah, jadi perlunya dilengkapi dengan taksis ini agar kemudian kita bisa mengambil faedah dari kitab Ihya Ulumuddin ini dengan lebih baik. Karena kemudian kita nanti mengenali beberapa riwayat hadis yang disampaikan di dalamnya itu mana yang sahih, mana yang dhaif. Tentu kita akan berusaha mendekatkan pada yang sahih dan kemudian menghindari dari hadis-hadis yang dhaif. Nah, tapi lepas dari semua itu, Imam Al-Ghazali tetaplah seorang ulama yang zuhud dengan niatan yang murni, dengan semangat untuk menumbuhkan tradisi keberagamaan, cara pandang beragama dalam seluruh konteks kehidupan, yang insya Allah dengan niatan semacam itu beliau punya keutamaan tersendiri. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada, ini sudah jam berapa? Jam 5 ya. Kita ya. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian kedua, saya ingin menyampaikan ya tambahan sedikit tentang sosok Imam Al-Ghazali ini. Memang pada akhirnya nanti banyak pro kontra ya tentang sosok beliau, tentang karya-karya beliau ya. Tapi semuanya ya, bahwa karya-karya itu kemudian tidak bisa kita kesampingkan sebagai satu karya yang bisa bermanfaat bagi umat ini. Ya mungkin nanti biasa dalam di ulama kita ya, dalam diskusi keilmuan itu kita biasa menguatkan dan kemudian mengevaluasi pemikiran, keilmuan, penilaian ya. Tapi itu tidak meninggalkan persaudaraan kita. Nah, inilah indahnya dalam keilmuan Islam, bahwa ulama-ulama kita biasa berbeda pendapat, tapi kita tidak sampai menjadikan perbedaan pendapat itu menjadi satu titik untuk kita kemudian berpecah dari satu kesatuan keumatan kita. Nah, kita masuk di situ sudah dibukakan ya, kitab khutbah kitab Ihya. Nah, di khutbah kitab Ihya ini kita coba mencermati yang pertama. Kalau kita membaca khutbah
kitab ini sebagai satu muqaddimah, maka di awal itu beliau membuka dengan 4 hal. Nah, teman-teman bisa baca di situ. Yang pertama ya, ahmadullahu awwalan. Ya, beliau mengucapkan tahmid kepada Allah. Hamdan katsiran mutawalian wa in kana yatadha'alun duna haqqin jalalahu hamdan hamidin. Ya, kemudian yang kedua wa usalli ma'ala rusulihi tsaniyan. Beliau berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Salatan tastaghriqu ma'a sayyidil basari sa'iril mursalin. Nah, kemudian yang ketiga wa astakhiruhu ta'ala salisan fima in ba'atsalahu. Asmi min tahriri kitabin fi ihya'i ulumuddin. Nah, yang ketiga beliau kemudian memohon kepada Allah ya, yang telah menguatkan beliau dalam menyelesaikan penyusunan kitab Ihya Ulumuddin ini. Nah, yang menarik yang keempat adalah beliau wa antadib liqat'i tu'jibuka rabi'an ayyuhal adil al-mutaghali fil adli min baina zumratul jahidin. Jadi beliau kemudian yang keempat ini menarik karena masuk dalam pembukaan ini satu kesan beliau kepada orang-orang yang mengkritik ya, atau orang-orang yang kemudian berpandangan negatif kepada usaha-usaha beliau. Kata beliau, ya, aku menantang kesombongan kalian ya, yang telah mencela ya, melampaui batasan-batasan dari orang-orang yang kemudian ya ingkar, berlebih-lebihan ya, al-musrifun fil taqri'i wal inkar ya, min baina tabaqatil munkarin al-ghafilin, dan orang-orang yang lalai ya. Jadi beliau menegaskan ini karena beliau sadar bahwa kemudian ada orang-orang yang mungkin ya menganggap usaha beliau ini adalah satu hal yang tidak berfaedah. Beliau menyatakan bahwa kalau kritik-kritik itu dengan landasan kesombongan, dengan landasan celaan yang melampaui batas, dengan suatu semangat pengingkaran, bahkan cacian yang berlebihan, yang sesungguhnya itulah dari orang-orang yang lalai sebenarnya. Bukan orang-orang yang juga sedang konsen untuk menghidupkan apa yang beliau sebut sebagai Ihya Ulumuddin, menghidupkan semangat ilmu-ilmu agama. Maka kata beliau, falaqad khillun an lisani uqdatus samtu wa tawaqani uhdatul kalami wa qaladatun nukhi. Jadi beliau menyampaikan bahwa semua aku terlepas ya, aku berdiam diri ya, dengan semua yang mereka katakan itu ya. Ma anta masabiri alaihi minal umma an jaliyatil haq ma'al lujaji fi nusratil batil wa tahsinul jahli. Jadi beliau menegaskan bahwa dirinya tidak akan ya mau berurusan panjang dengan orang-orang yang secara niat tidak baik, yang hanya ingin mempersoalkan, mempermasalahkan, ya, yang berpanjang-panjang untuk kemudian malah menolong kebatilan dan menumbuh kembangkan kebodohan.
Okay. Nah, kemudian kata beliau wa tasghibu ala man atharin nuzu qalilan an murasimal khalqi wa ma limailan yasiran an mulazamati rusum ilal amali bi muqtadal ilmi tama'an fi naili ma ta'buduhu Allah ta'ala bihi min tazkiyatin nafsi wa islahid qalbi. Nah, beliau menyampaikan kemudian bahwa yang beliau inginkan itu adalah membersihkan diri dan memperbaiki hati. Jadi tazkiyatin nafsi wa islahil qalbi. Itulah yang beliau inginkan, bahwa usaha menyusun Ihya Ulumuddin itu tidak ada niatan selain dalam rangka untuk memperbaiki diri dan membersihkan diri dan memperbaiki hati itu. Nah, kemudian kata beliau mencantumkan di situ ya satu riwayat, dan ini kemudian ditakhris oleh Al-Hafidz Al-Iraqi sebagai satu hadis yang dhaif, yaitu riwayat yang menyatakan asaddun nasi azaban yaumul qiyamah alimun lam yang la yanfa'u Allahu subhanahu bi ilmihi. Jadi seorang manusia yang paling diazab di hari kiamat nanti adalah seorang alim yang tidak bermanfaat, yang Allah tidak memberikan manfaat dari ilmunya. Nah, ini dicantumkan oleh beliau sebagai penguat bahwa saya semangat menyusun kitab ini adalah semangat untuk memberikan manfaat terhadap ilmu itu. Tapi kemudian dicatatkan bahwa ini adalah satu riwayat yang isnadnya dhaif. Nah, kemudian saya akan tunjukkan di ya. Nah, kemudian beliau di situ menjelaskan wali umri ya innahu la sababan li israrika ala takabbur illa da'il ladzi amul jam al-ghafir bal shamalal jamahir minal kusur an mulahadzah darwatan hadal amr wal jahlu bi annal amru idza wa khutabu jaddu wal akhiratu muqabbalah wad dunya mudabbarah wal ajl qaribun was safaru ba'id wa zadu tafifu wal khatr azim wa tariqu saddu. Nah, ini menarik ya, ungkapan beliau ini. Jadi setelah tadi beliau mulai dengan 4 hal tadi, mengucapkan tahmid pada Allah, salawat pada Rasul, kemudian syukuran dan permohonan yang telah mengokohkan beliau untuk menyelesaikan kitab ini, juga kemudian penegasan bahwa apa yang beliau lakukan ini semata-mata untuk membersihkan membersihkan diri dan memperbaiki hati. Nah, berikutnya beliau memberikan satu penjelasan bahwa semua usaha beliau dalam kehidupan ini ya, tidak ada niatan untuk suatu kesombongan. Dan beliau menyampaikan satu istilah-istilah yang menarik di situ, bahwa beliau sampaikan wal akhiratu muqabbal. Akhirat itu ada di depan. Wad dunya mudabbar, dan dunia itu ada di belakang. Ini satu pilihan diksi yang menarik
Karena dengan kesadaran bahwa akhirat di depan, dunia itu di belakang, maka langkah kita tidak akan melangkah kecuali langkah itu sedang menuju pada akhirat. Ya. Kemudian al-ajlu qarib, ajal itu dekat. Ya, kesadaran ini juga dibangun beliau di dalam mukadimah itu. Dan wasafaru ba'id, dan safar itu, perjalanan itu jauh. Tetapi kata beliau, wazadu tafiq, azad ya, perbekalan itu sedikit. Nah, wal khatru azim, dan bahaya itu besar. Wa tariqu sad, dan jalan itu tertutup. Jadi ini satu kesadaran yang beliau sampaikan dengan pilihan-pilihan diksi beliau itu, bahwa beliau menghendaki kita terbangun kesadaran ini dalam diri kita. Pertama, bahwa akhirat kita itu ada di depan. Depan kita itu akhirat. Dunia kita ini di belakang. Ajal itu dekat. Perjalanan itu jauh. Ya, perbekalan itu sedikit. Ya, karena itu kemudian kita harus terus mencari, menambah, mengusahakan perbekalan-perbekalan itu. Bahaya itu besar, ya. Dan jalan itu ya, tertutup. Jadi langkah-langkah kehidupan kita ini sebenarnya adalah langkah-langkah yang menuju akhirat, tetapi di sepanjang perjalanan itu kita diancam oleh bahaya. Ya, cenderung langkah itu jalan itu penuh dengan rintangan, ya, dan perbekalan itu yang tipis sedikit. Tapi perjalanannya jauh. Nah, meskipun demikian, kata beliau, ajal itu dekat. Sewaktu-waktu ajal bisa menikam kita. Nah, ini yang kedua yang bisa kita cermati dari mukadimah kitab ini. Nah, kemudian, di situ ada yang menarik. Kata beliau, wa ma siwal khalis liwajhillahi minal ilmi wal amal inda nakidil basir radda wasulukan tariqul akhirah ma'a kasratil gawail min ghairi dalil wala rafiqin mut'ab mukad. Ya. Jadi kata beliau, di sepanjang perjalanan kehidupan kita itu, ya, bahwa nantinya kemudian selain keikhlasan, ya, selain keikhlasan karena Allah, ya, wa masih wal khalisa liwajhillah, ya, selain keikhlasan karena Allah, dari ilmu dan amal-amal kita itu akan tertolak, ya, akan sirna. Jadi di sini penekanan beliau adalah menumbuhkan keikhlasan kita kepada Allah di setiap ilmu kita, di setiap amal kita, bahwa semua itu dalam rangka hanya mengharapkan ridha Allah semata. Nah, kemudian di situ ditegaskan juga, kata beliau, indan nakidil basir radda, indan nakidil basir radda. Jadi kata beliau bahwa keikhlasan itulah nanti yang kemudian akan bisa menolak semua orang-orang yang mendengki, yang kemudian mencela amal ilmu kita. Jadi kalau kita ikhlas, kalau kita mengharap hanya ridha Allah, maka celaan seperti apapun itu tertolak dengan sendirinya.
hinaan seperti apapun itu akan tertolak dengan sendirinya. Nah, ini ruh di pembukaan kitab ini ya. Nah, selanjutnya adalah belum menyampaikan di situ tentang ya. Kata beliau, fa'adillatu thariq humul ulama alladzina hum warasatul anbiya. Nah, penunjuk jalan itu adalah para ulama yang mereka adalah pewaris para nabi. Lalu kata beliau, wa qad saghara minhumul zaman wa lam yabqa illal mutarassimun wa qad istakhudhu ala aktsarihim asyaitan wastaghwahum at-tugyan. Ya. Yang mana sesungguhnya zaman ini ya, telah saghara minhumul zaman, telah telah kosong, telah luang dari mereka dengan keberadaan para ulama itu. Yang kemudian tidak ada yang walam yabqa illal mutarassimun. Tidak ada yang tinggal tersisa dari itu kecuali orang-orang yang hanya seakan-akan, yang simbolis. Ya. Wa qad istakhudhu ala aksarihim asyaitan wastaghwahum at-tughyan. Yang kebanyakan mereka mudah digoda oleh setan ya, dan kemudian terseret dalam kesesatan. Kemudian selanjutnya adalah wa asbaha kullu wahidin bi'ajil hadhihi masghufan. Ya. Mereka itu ya tadi yang mudah tersesat pada kesesatan itu, mereka kemudian tertarik hanya pada kullu wahidin bi'ajil, suatu keuntungan yang cepat, keuntungan yang dekat. Fasara yara ma'ruf mungkaran wal munkar ma'rufan. Yang kemudian mereka seringkali melihat hal-hal yang ma'ruf itu sebagai kemungkaran dan melihat yang mungkar itu sebagai kema'rufan. Nah, inilah gambaran beliau menggambarkan tentang sosok-sosok para ahli ilmu yang kemudian cenderung hanya simbolis, cenderung hanya sosok-sosok yang sesungguhnya mudah tersesat pada kesesatan, ya, mudah tergoda oleh setan, yang hanya tertarik kecenderungannya pada keuntungan-keuntungan sesaat dan dekat, dan mereka seringkali melihat yang ma'ruf itu sebagai kemungkaran dan yang kemungkaran itu sebagai kema'rufan. Nah, ini nanti kenapa belum sampaikan ini, karena inilah kemudian yang melandasi kenapa belum menamakan kitab ini sebagai kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karena nanti belum menilai ada ilmu-ilmu agama itu pada para ulama yang tetapi tidak hidup dalam diri ulama itu. Karena nanti kemudian di ujungnya ya setelah itu beliau katakan hatta dhalla ilmuddin mundarisan. Ya, jadi ilmu agama itu kemudian menjadi sesuatu yang ternistakan, tidak menjadi cahaya penerang. Wa manarul huda ya, wa manarul huda si aktoril ardi muntamisan. Dan cahaya hidayah itu kemudian juga lambat laun lenyap dari segala penjuru bumi ini. Nah, itu ketiga ya. Saya memberikan catatan yang tiga. Yang pertama tadi tentang permulaannya,
Kemudian tadi ada satu cara pandang kehidupan, ya, bahwa ya kita menuju akhirat, dunia itu ada di belakang dan sebagainya tadi. Dan bila memang niat kita adalah untuk mencari ridha Allah, maka insya Allah semua celaan itu akan ya tertolak dengan sendirinya. Dan yang ketiga, beliau menyampaikan tentang satu penggambaran bahwa sesungguhnya pemandu kehidupan kita adalah ulama, yang mereka adalah pewaris para nabi. Nah, tetapi ulama-ulama ini lambat laun zaman ini kosong dengan ulama-ulama semacam itu. Tersisalah para ulama-ulama yang hanya seakan-akan, ya, yang memiliki ilmu tapi ilmu itu tidak hidup dalam dirinya. Yang kata beliau, mereka cenderung untuk mudah tergoda oleh setan, mudah terseret pada kesesatan, yang cenderung pada keberuntungan sesaat dan dekat, dan juga kemudian seringkali melihat kema'rufan itu sebagai kemungkaran, dan sebaliknya melihat kemungkaran sebagai kema'rufan. Nah, dan dengan demikian ilmu-ilmu agama itu menjadi ternistakan. Bukan saja tidak hidup, tetapi juga ternistakan. Di bawah kaki-kaki mereka, dan cahaya hidayah tentunya juga menjadi lenyap dari penjudulnya. Nah, itu background dari nanti beliau menyusun kitab ini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini sudah jam berapa nih? Oh ya, 15 menit lagi ya, Masya Allah. Berikutnya, tadi sampai mana? Nah, kemudian beliau membawa satu contoh yang lebih nyata lagi. Kata beliau, halaman masih 8 ya, halaman 8 ya. Ya. Kata beliau, walaqad khayyalu ilal khalqin an alla ilma illa fatawa hukumah tasta'inu bihil qudat ala faslil husam inda tahawusit ta'am. Nah, kata beliau, mereka ini kemudian berkhayal bahwa tidak ada ilmu, ya, kecuali fatwa-fatwa pemerintah yang yang untuk mendukung putusan hakim dalam memutuskan perkara perselisihan. Nah, jadi kemudian ilmu-ilmu itu dipahami sebagai fatwa-fatwa itu saja yang untuk suatu kepentingan pemutusan perkara-perkara hukum. Kemudian au jadlun yatadarra'u bihi talibul mubahatin ilal ghalabati wal ifham, ya. Atau dia semata-mata hanya perdebatan yang hanya untuk mencapai, di sini dikatakan ghalabati wal ifham. Jadi satu pertarungan untuk menemukan siapa yang menang dan kalah. Bahkan kemudian cenderung pada perselisihan. Jadi itu kondisi contoh yang lebih nyata lagi belum disampaikan seperti itu. Nah, atau ya kata beliau, au saja'a mashhufun yatawassal bihil wa'id ilal istidraji al-awam, ya. Jadi atau kata beliau, ilmu itu semata-mata hanya satu teks-teks, ya, untuk memberikan nasihat bagi orang-orang awam. Nah, ini belum sampaikan seperti ini, ya, bahwa kehidupan umat ini kemudian umat hanya berkhayal kalau ilmu itu hanya berupa fatwa
pemerintah untuk memutuskan perkara, atau perdebatan untuk menemui siapa yang menang dan siapa yang kalah, atau dia adalah sebatas kata-kata bijak untuk menasihati orang-orang awam. Nah, fenomena ini beliau tangkap yang kemudian menggerakkan beliau untuk menulis kitab ini, bahwa bukan seperti itu saja ilmu. Bahwa ilmu bukan semata-mata fatwa untuk kepentingan pemutusan perkara. Bahwa ilmu bukan semata-mata perdebatan untuk menunjukkan siapa yang lebih pintar dan tidak pintar. Bahwa ilmu bukan semata-mata satu ungkapan-ungkapan nasihat hikmah kepada orang-orang awam. Tapi ilmu itu sesungguhnya nanti sebagai tadi disampaikan di awal untuk menuju satu akhlak. Nah, itulah yang disebut Ihya Ulumuddin, menumbuhkan, menghidupkan ilmu-ilmu agama, ya, mengetahui kaidah-kaidah hukumnya, kemudian mengetahui perbedaan yang benar dan yang buruk, dan kemudian mengenali rahasia-rahasia dari perintah-perintah itu. Nah, kemudian kita nah, tadi lanjutannya ya. Idlam yarau ma siwa hadhihi thalathah masidatan lil haram wa sabaqatan lil khitam. Jadi bahwa kebanyakan orang ya, di masanya itu beliau menilai kemudian tidak melihat selain yang 3 hal tadi itu. Nah, yang kemudian ketiganya itu cenderung untuk memburu yang haram, ya lil haram, wasabaka lil khitam, dan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, kekayaan duniawi. Orang menetapkan hukum fatwa untuk capaian-capaian duniawi. Apakah itu sifatnya politis, apakah itu sifatnya persaingan dan sebagainya. Begitu pula perdebatan juga demikian. Untuk menguasai lawan bicaranya. Kemudian kalimat-kalimat hikmah untuk masyarakat, untuk awam juga demikian. Sebatas untuk kecenderungan yang akhirnya hanya menjerumuskan mereka untuk memburu yang haram dan yang sifatnya duniawi semata. Nah, lalu berikutnya kata beliau, ini menarik. Saya izin mudah-mudahan 10 menit lagi selesai. Nah, kemudian beliau menyampaikan fa'amma ilmu tariqul akhirah wa madaraja alaihi salaf as-salih mimma samahullahu subhanahu fi kitabihi fikhan wa hikmah wa ilman wa diya wa nuran wa hidayah wa rusdan. Nah, ini setelah beliau tadi gambarkan ya, beliau menggambarkan tentang kondisi mentalitas ulama yang cenderung hanya seakan-akan. Kemudian beliau gambarkan tentang pemahaman ilmu yang dipahamkan dalam perspektif umum di masanya itu. Nah, berikutnya beliau menjelaskan tentang bagaimana kita memahami ilmu itu sesungguhnya. Nah, kata beliau, fa'amma ilmu tariqul akhirah, bahwa ilmu itu adalah jalan menuju akhirat. Wa madaraja alaihi salafus salih, dan itulah yang sesungguhnya dilalui oleh para salafus salih. Mimma samahullahu subhanahu fi kitabihi, yang diistilahkan, yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dengan istilah fikhan, fikih, pemahaman, atau hikmah, ya kebijaksanaan, atau ilman, ya, ilmu, atau diyaun, ya, cahaya, nur, ya, hidayah, petunjuk, dan rusdan, ya. Jadi itulah makna ilmu seharusnya. Jadi ilmu bukan sebatas tadi ketetapan hukum,
Ilmu bukan sebatas perdebatan. Ilmu bukan sebatas nasihat pada orang-orang umum, tapi ilmu adalah satu fikih, satu hikmah, satu ilmu, satu cahaya, hidayah, petunjuk. Itulah ilmu. Faqad asbaha min bainal khalqi mutawwiyan wa sara nasiyan mansiyan. Maka ya kata beliau bahwa semua hal itu, esensi-esensi ilmu itu mulai dilupakan oleh orang-orang. Nah, sampai sini kita jadi paham bahwa kenapa belum namakan kitab ini Ihya Ulumuddin. Jadi ilmu itu jadi tidak punya ruh. Ya, utamanya ilmu-ilmu agama. Nah, berikutnya 3 poin lagi ya, 3 poin lagi. Nah, kata beliau di sini, mana kita tadi? Nah, walamma kana hada silman fid din muliman wa khutban mudallahuma ra'aitul istighwalu bi takhril hadzal kitab muhimman. Nah, baru kemudian beliau menyampaikan tentang urgensi dari penulisan kitab ini. Ya. Ra'aitul istighwalu bi takhril hadzal kitab muhimman ihya ulumuddin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Wa kasfan an manahijil a'immatil mutaqaddimin wa idahan limabahil ulum an-nafi'ah indan nabiyyin was salaf as-salihin. Ya, menghidupkan ilmu agama untuk apa? Untuk membukakan apa yang pernah dilalui ya manhaj para imam-imam terdahulu dan memberikan penjelasan ya, membukakan satu tabir ya, kejelasan tentang apa yang pernah dilalui oleh para nabi dan para salaf as-salih. Nah, itulah urgensi nanti semangat belum menyusun kitab Ihya Ulumuddin ini dalam rangka untuk itu. Oh, ternyata ilmu-ilmu agama itu bukan semata-mata 3 hal tadi yang kita pernah bahas, tapi ini adalah satu ruh yang harusnya hidup dan menyatu dengan kehidupan kita. Nah, kemudian waqad asastuhu ala arba'atin wahiyya. Nah, kemudian belum menyampaikan tentang sekarang isinya. Bahwa beliau menuliskan ini dengan membagi 4 bagian. Rubu'ul ibadat ya, 1/4-nya itu adalah terkait dengan ibadah. Warubu'ul adat, 1/4-nya lagi terkait dengan kebiasaan. Warubu'ul muhallikat, ya 1/4-nya lagi terkait dengan hal-hal yang membinasakan. Warubu'ul munjiat, 1/4-nya lagi adalah terkait hal-hal yang menyelamatkan ya. Jadi ibadah, kebiasaan, hal yang yang membinasakan dan hal yang menyelamatkan. Nah, beliau sampaikan seperti itu. Bahwa nanti kitab ini isinya nanti dibagi 4 hal itu. Ya. Nanti kita bisa menelusuri bagaimana konsepsi Ihya Ulumuddin dalam pandangan Imam Al-Ghazali itu menghidupkan ilmu-ilmu agama itu dengan pilar 4 hal ini. Ibadah, kebiasaan, hal yang membinasakan, dan yang menyelamatkan. Makanya nanti di awal kan disampaikan bahwa kandungannya 3. Tentang qawaidul ahkam, kaidah-kaidah hukum, tentang hal-halal dan haram. Ya. Kemudian tentang hal-hal yang terkandung daqaiqus al-asrar ya. Jadi hal-hal yang terkandung yang menjadi rahasia dari perintah-perintah itu. Nah, kita kemudian bagaimana menghayati peribadatan, bagaimana menghayati kebiasaan,
bagaimana bagaimana kita menghayati atau menyeksamai atau waspada terhadap hal-hal yang membinasakan, dan juga kemudian bagaimana kita punya concern pada hal-hal yang menyelamatkan. Nah, yang terakhir nah, kata beliau ya, wasadratul jumlatu bi kitabil ilm li'anna ghayatul muhim li aksifu awalan anil ilmi alladhi ta'budullah ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam al-ayan bitolabihi. Nah, itu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Baik. Nah, kemudian kata beliau, wa umayyiz fihi ilmi an-nafi' min adh-dhar. Idz qala sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi min ilmi la yanfa'. Nah, ini kalau catatan dari Imam Al-Iraqi, bahwa hadis yang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya, rawahu Ibnu Majah min haditsin Anas wa dha'afahu, ya. Kemudian kalau na'udzubillahi min ilmi la yanfa', ini rawahu Ibnu Majah min haditsi Jabir bi isnadi hasan. Nah, ini yang mungkin terakhir bisa kita telaah, bahwa kata beliau, ilmu itu, bahwa beliau nanti membuka bahasan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dengan kitab Al-Ilm, bab tentang ilmu. Kenapa? Karena itu adalah tujuan yang penting. Bagaimana kita kemudian membuka tabir tentang ilmu, sebagaimana yang ilmu itu menjadi satu semangat ibadah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, dan kemudian belum menghendaki dengan dibahasnya ilmu di permulaan itu, maka kemudian kita bisa membedakan mana ilmu yang membedakan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang membahayakan. Dan kemudian kita memohon agar mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, ini mukadimah yang bisa kita bahas sore hari ini, ya. Sebenarnya masih ada satu bagian, tapi waktu kita tidak memungkinkan. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Jadi itu rekan-rekan semuanya, dari sini kita memahami tentang bagaimana beliau semangat menuliskan kitab ini, dan kenapa belum memberi judul kitab ini dengan judul Ihya Ulumuddin. Dan kita juga sudah mendapatkan gambaran sedikit tentang bahwa isi kitab ini nanti akan terbangun dengan 4 pilar tadi. Seperempatnya tentang ibadah, seperempatnya tentang kebiasaan, seperempatnya tentang hal-hal yang membinasakan, dan seperempatnya tentang hal-hal yang menyelamatkan. Saya kira cukup itu dulu, ya. Nanti kita bisa lanjutkan. Ini sudah pukul 5.30. Mungkin Ustadz Deris bisa Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan pada Ustaz Irfan. Sebenarnya ada pertanyaan Ustaz Irfan dari peserta tentang penerapan ilmu hakikat, ya.
Jadi ada yang bertanya tentang hakikat dan syariat yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin kalau memang nanti mau dijawab dengan video call atau apa seperti voice note gitu lebih baik juga, Ustaz. Jadi kita tutup tapi jawabannya tetap dikirim, Ustaz. Oh ya, taib. Ya. Nanti ini. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya, kepada Ustadz juga kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat besok